Hotline Bling, Hotline Bling. Welcome back to Hotline Bling, where your blings are hot and the line is on. Period. Tagline. Taglines, exactly, yang gak ada dan berubah-berubah di setiap episode. Thank you. Tapi yang pasti tidak akan pernah berubah adalah cerita gonggong yang disubmit oleh Omega 3 yang bikin kita berpikir, dunia tuh memang seperti ini atau aku yang selama ini salah. Kurang pergi-pergi. Kurang bumbu-bumbu ya. Kurang bumbu, kurang explore dunia. Apakah hidupku yang terlalu vanilla? Exactly. Kalau itu kan hidup aku udah pasti. Iya, Soalnya kan bener banget. vanilla banget gitu. Aku sama choco chips. Jadi vanilla choco chips. Boleh. Kalau kamu apa nih? A little bit Fruity. no. I know. Sorry. Straight as the stick. But an ally. Happy June. Happy June. Ini Happy Pride. kayaknya Juli lagi. Ya, It's ya, okay. It's Pride month every Every month. month. Period. Period. Speaking of being straight. Ada apa sih? Hah? Ini gue banget, aku suka banget nonton ini ya. Period. Ternyata Jebung Omega 3. Period. Oke, kalau gitu Jebung kita siap-siap menarik Yap. nafas dan Oke. Yes. Mari kita masuk ke Cerita Ferdama. Gue pernah punya mantan, sebut saja namanya Neo. Yang maaf, mukanya jelek banget, tapi dia bajingan banget. Kisah gue berawal dari awal masuk kuliah. Kita sekelompok dari MOS dan singkat cerita dia ngedeketin gue dan setelah PDKT selama 1 bulan. Nggak setahun ya. Iya. 1 bulan ya. Ya, kita pacaran. Nah, pada saat itu gue belum suka-suka banget sih sama dia. Cuman karena dia love bombing gue. Jadi gue lanjut aja. Padahal saat itu belum ada istilah love bombing. Itu udah lama. Berarti valid lah ya Ya. untuk dia kayak is this love bombing? Enggak, karena menurut dia is this love. Iya. Aku lagi Thanks you. Oke. Hidup gue setelahnya semakin buruk. Oh. The drama begin. Gue dilarang main sama teman-teman gue. Dia selalu cari masalah dan ngajak berantem kalau gue lagi main sama sahabat-sahabat gue. Wow. Dia cemburu sama satu-satunya cowok di circle gue tanpa Of course, alasan. itu dia. Di bulan ketiga dia selingkuh sama kakak tingkatnya. Cutting ya, kita beda jurusan. Oke. Ketika dia ikut kegiatan teater di jurusannya, mereka jigs dan jalan bareng, gereja bareng, dan gak tahu lagi deh ngapain. Yang paling bener adalah mereka gereja bareng. Itu juga gak bener juga sih untuk lo bener kayak Jesus from up there. Yeah. Be like, what the hell? What is this? I'm in heaven, but what the hell? What the hell? Gitu loh. Anyway, gue gak tahu apa sih yang dicari sama kakak tingkat ini dari laki-laki jelek kayak Neo. Valid. Kenapa juga dia mau ya? Iya bener. Nah, Gue suka dia kayak ngehina lakinya. Exactly. of course kayak As you should. cutting. Think kids. Iya, think kids. Period. Kak dia jelek. Thank you. Dengan begitu gue putusin dia. Period. Tapi saat gue lagi liburan sama keluarga gue di Bali, dia balik ke gue. Dia bilang, gue nyesel banget putus sama lo. Dia minta balikan sampai memohon dan Apa? bodohnya gue iyain buat balikan. Dan percaya dia bakal berubah. No. Emoji dan emoji kaki. Dia nendang di Gini. Gitu kayak What is this shit? Jadi gue hubungan gue berlanjut setelah 2 bulan putus. Dia maksa gue untuk melakukan hubungan seksual. Oke. Maksa. Wow. Gobloknya, gue gak putusin saat itu juga. Oke. Apaan? Dia makin kasar sama gue. Dan sering bilang kalau gue tuh gak sayang sama dia karena gue gak ngasih apa yang dia minta. Aduh, this is so 90s. In terms of what? Kayak apa yang diminta apa? Jigs.
Kan dia minta hubungan seksual tapi tidak dikasih. Jadi kayak, Aku mau tapi kamu gak mau. Ya kamu pasti gak sayang sama aku karena fusimu tidak diberikan padaku. Bacot gak? Kayak gitu, tapi ini benar-benar ini udah type 1 narcissist. Iya. Dah. Terus dia bilang, dia maksa terus dan makin banding-bandingin gue sama mantannya dan selingkuhannya. Tai banget anjing. Selingkuhannya juga maksudnya kayak dia lebih baik karena mau ngasih Iya ini kan, gitu. Ya mungkin. Dia aja mau ngejek sama aku yang jelek ini ya. Masa kamu yang pacar aku gak mau? Iya. Gila banget. What the hell? Exactly. Terus aku maafin dia lagi. Dia sering ngomong kasar, motong kuku gue kalau gue lagi pakai nail gel. Enggak, itu gue tersinggung. Maksudnya itu apa, gue anjir? tersinggung banget. Itu gue tersinggung. Di luar tersinggung kayak gimana? Enggak, di luar tersinggung adalah lo tahu ini mahal anjir. Iya. Kayak, Iya. dan kalau dia tahu harganya berapa kayak that's a bit. Dia sih. Iya. Tapi kayak seenggaknya kayak lu gak respect. Iya kayak menurut aku kayak what the hell. Iya. Kayak menurut aku keterlaluan. Maksudnya apa? Kuku tuh apa? Iya, ini tuh Kayak lagi ribut, bayangin. Kayak Iya. the disrespect. Iya, enggak, maksudnya gini, lu ngantongin gunting kukunya. Excuse me. It got worse. aduh. Dia juga nyabutin eyelash extensions gue. Jagung. Wait. Anjir, bentar. Nyabutin ih, Maksudnya gini. Kayak kayak I don't mean this kayak in the most disrespectful way dan pasti semua paham maksud gue apa ya, but he fights like a girl. kayak karena dia tahu apa yang harus dihancurkan. Iya. Paham gak sih? Dia tahu apa yang harus dihancurkan. Untuk benar-benar bikin perempuan ini kayak Specific things, nails, eyelash extension. Okay. This would kind of help the fact that like maybe he's not gay but he's just cruel. Okay, Yeah. he's evil ya. Iya. Dia bilang gini, padahal gue tuh suka banget pakai eyelash extensions. Kata dia, gue kayak jablay kalau pakai gitu-gituan. Padahal gue selalu merasa cantik kalau pakai hal-hal seperti itu. Dan dia pengen cantik juga. Maybe kayak gini. Terus nanti terus enggak, itu nanti di kamar mandi dia sendiri dia kayak Oh, pakai Ibon. Ya kayak, and it's okay, but tell me if you need some. If you need some, tell me. I have a lot in my home. I got it. dan kayak diary, maksudnya juga kayak ya diary. Halo, Hai, Melen. Ya, gitu loh. Iya. Kayak I have Milan Diary. Iya. Dan juga dia kayak kalau kamu pengen kukuan bareng aku, kamu ngomong. Kita bisa ke cloud bareng-bareng. Iya, kita kayak Mencuri eyelash extension dari mata. Dari mata, gila gak sih? Tapi menurut gue emang ini cowok sadis karena he knows that hurts. Iya. And that takes time, that takes money, and that fucking hurts. Iya. Jadi emang itu Sakit. cruel aja jahat sih. banget nih orang. Dia selalu mau ngerubah gue. Oke. Baju-baju yang biasa gue pakai itu pasti dibilang jelek. Dia beliin gue baju-baju thrifting yang jelek banget dan maksa gue pakai itu, padahal sama sekali bukan gaya gue, tapi gue tetap pakai buat bikin dia sedih. Aduh. Buat gak bikin dia sedih. Ya ampun. Been there done that. Itu udah. Udah. Dalam kurung WKWK tolol. Exactly, girl. Exactly, girl. It's good that you realize. Tapi it's okay now that you can sell it and get 100% profit. Make a business out of it. Exactly, get that bag. Great. Dia selalu minta gue potong rambut bondol dan selalu ngatain gue jelek kalau rambutnya panjang. Akhirnya setengah masa kuliah gue bondol. Ada apa sih dengan kayak gila-gila bondol? Jujur Gila-gila bondol ini? Tahu nggak sih?
Gila-gila bondol sumpah. Aku tuh pernah ketemu yang kayak kayak diulang-ulang terus walaupun nggak semua tell it in a mean way ya. Tapi kayak banyak loh beberapa yang kayak gila-gila bondol kayak kamu gak mau bondol apa? Yang kayak kayak Maybe they have a crush on bondol. Bondol JPG shout out Bondol, shout out Bondol. No, it makes sense. He's an icon. He's an icon. He's an icon. He's the blueprint. Iya. Love you Bondol. Tapi Love itu it. fenomena sih. Fenomena- Gila-gila bondol ya. fenomena Gila-gila bondol tuh banget. fenomena. Coba kau share tentang perbondolanmu. Thank you. Jadi gini, aku pas korban aku sempat bondol bener-bener JPG. Iya. Lebih bondol dari bondol PNG. JPG. Oke. Aku PNG kayaknya. Iya. Bener Cepak Abri. Dia pixie sih. Pixie sih sebenarnya. Itu kemauanku sendiri. Oke. Itu bener-bener gue kayak mungkin in hindsight itu aku sedang manic dan sedang episode sama seperti aku mencat rambut merah. Aku potong pixie itu ternyata itu memunculkan sebuah fakta kalau mantanku dan cowok-cowok di sekitar hidupku itu have a thing for pixies. Karena setelah itu bangkitlah apa ya sinaran di mata mereka yang kayak ada apa nih cewek mau bondol kayak gue dipuji-pujinya melebihi gue pas gue even lagi cantik-cantiknya dan sehat-sehat. Jadi gue kayak bener kayak cowok Gila-gila bondol. dan Kayak ada kategorinya. bener dan setiap kali kayak gue Gila-gila bondol. GGB. sempet pas gue lagi panjangin rambut ada cewek juga yang nge-DM gue kayak lu hot parah pas lagi bondol. Terus gue kayak I know girl but like what's with you guys and bondol. Kenapa lu gak yang bondolin di rambut lo sendiri? Kenapa harus gue? Kenapa harus gue? Tapi gak enaknya jadi kayak orang-orang tuh jadi pada kayak lu bondol karena dia mau lu bondol kan? Enggak lagi. Untungnya kayak kamu bondol karena kamu mau bondol. Tapi ini masalahnya kayak iya ini masalahnya dipaksa bondol. Belum tentu dia sure. kayak ya, untung aja ya kayak sepanjang hidupku kayak pas aku pernah bondol pun kayak akhirnya aku menemukan fakta bahwa di sekitarku ada orang gila-gila bondol. Iya. Tapi kalau ini dia menemukan orang gila-gila bondol yang memaksakan orang untuk Betul. bondol. pacarnya. Betul. Iya kayak what the hell? I know some people who are like that to their girlfriend. Oh my god. So kayak literally setiap orang ini pacaran sama cewek baru pasti rambutnya pendek. Jadi pasti tetap bondol. Kayak kenapa maksudnya di pikiranku adalah kenapa selalu bondol? Kenapa gue gak pernah denger kayak gila-gila shaggy? Iya. Gila-gila rebonding. Iya, kayak kenapa gue gak pernah denger kayak gila-gila side bangs gitu. Kayak gila-gila polem gitu kayak. Kenapa gak Gila-gila ada? microbank. Iya kan kalau kayak gitu kan kalau kayak gitu kan jadi ketahuan kalau kayak oh tiap orang punya selera. Iya. Bondol tuh kenapa sih? Banyak banget. Karena tadi tuh gue mikir kayak apakah karena kayak you know some people find like the neck is like hot, Iya, it's sexy iya, gitu. Iya. Tapi nggak gitu juga bajaran. Iya kan bisa diangkat rambutnya. Iya kayak kan nikujir aja. Iya. Anyway, Oh my God. lanjut. Iya. Gue minta pertolongan ke teman-teman gue buat sadarin gue supaya gue bisa putusin dia. Ya. Tapi dia selalu berubah jadi of course super baik kalau hubungan udah mulai renggang. Udah nih type 1 NPD. udah. Manipulator udah. Udah. Dia tuh sering banget ketahuan selingkuh. Ngechatin adik kelas, ngajak touring lah keluar kota. Dan ya berarti naik motor. Ngajak touring. Enggak, tapi itu tipikal banget cowok-cowok yang suka ngontrol ceweknya kayak dari bajunya, rambutnya, semua segala macam. Mereka tuh disuruh ikut hobinya dia. Enggak, aku gak ngerti ngajak touring tuh ngapain. Naik motor dibonceng kota. buat ke jalan-jalan. Kayak misalnya gini. Enggak, aku maksudnya hari ini mau kayak touring. basically boncengan. Boncengan. Why do we call it touring? Enggak, tapi itu istilah. itu istilah anak motor. Maksudnya kayak coba Ya tour. oh maksudnya Iya, jadi kayak naik misalnya- motor jauh. Naik Iya, motor jauh. Jalan-jalan. Kota aja gitu. Biasanya misalnya kayak aku mau touring banget kemana? Ya nih dari Jakarta ke Aceh. Oh gitu. jauh, saya Jauh. tour Pasti kota ke keluar kota. kota. Yes. Oh kira tuh kayak touring tuh kayak boncengan aja kayak Cipinang. Cipinang gila Kayak maksudnya what do you mean kayak coba boncengan motor touring? Saya touring sama aku kemana? Indomaret depan. Oh maksudnya kayak touring tuh kayak traveling tapi roda 2. Iya benar. Oke sorry. Pintarku. Mana Ya. Aku bukan kelompok knalpot. Enggak Fafa sayang, mobil juga ada knalpotnya. Nah. Nah, dia kan ngajak touring keluar kota. Ini bukan ngajak dia, bukan ngajak Omega 3, tapi dia
ketahuan selingkuh terus ngechatin adik kelasnya. untuk Jadi si ikut adik kelas touring. ini dicat untuk diajak touring dan touring keluar kota dan nginep bareng. Gobloknya gue maafin. Aduh bego banget. Menurut gue di pelet Wah deh. lu iya jujur ya. pelet iya. Jujur pelet santet. Pelet. Santet. Apa lagi alasannya? Itu dia. Udah ini menurut aku ini case laki-laki modern udah mulai kenal susuk. Karena real. Karena kayak kamu pernah lihat gak susuk digital? Hah? Realness. Udah Ada mulai digital. dijual di kayak TikTok kayak hubungi WA saya ya gitu. Berapa harga? Girl, I don't know. Ada di yellow cardnya sih kak. Oh. Iya, kayak maybe. Kayak apa lagi alasannya aku mulai gak ngerti. Iya, emang bisa it's weird. susuk sih. Anyways. Tapi susuk digital is wild. Itu gila banget menurut gue. Oke. Dia suka ngata-ngatain gue goblok dan bakal mati kalau tanpa dia. Tapi anehnya, besoknya balik lagi. Mental gue bener-bener hancur dan gue memutuskan untuk pergi ke psikolog. Iya. Gue hanya diminta untuk menunggu sampai gue bener-bener capek. Tapi mental gue tergerus, skripsi gue gak jalan dan kuliah gue agak berantakan. Coba aja lo bayangin hari-hari lo dipenuhi kalimat makian, sindiran, dan tekanan bahwa lo gak pernah cukup buat orang yang lo sayang. Iya. Dan semua tuh penuh ketidakpastian dan kebingungan. Gue akhirnya mutusin dia karena dia baru aja ketahuan selingkuh sama adik tingkatnya yang jelek banget. Sampai Lu juga gila. Lu juga gila lu. Enggak, menurut gue nih dia memang agak-agak ada. tapi kayaknya emang di sini dia udah udah emosi, udah Ya, emosi udah yang kayak banget. fuck man. Iya, dia sambil reliving that Iya. memory sambil Iya, ngetik iya, kayak Nyadar kayak anjing jelek dia, cantik loh. Iya, dia udah sebenarnya mungkin dia udah gak bisa recall wajah itu, Iya, tapi benar. semua dibilang jelek. benar. Jadi buat adik kelas itu thank you. Thank you. Sampai teman satu band dia bilang, udah Bi, dia gak bakal berubah, kasihan kamu, dia bajingan, period. Saat Period, itu juga tapi lu masih main sama dia. Oke. Saat itu juga gue putusin dia. Kayak period. Setelah itu Iya. dia langsung jadian sama temen teaternya yang lain. Tapi cewek itu juga kayaknya diperlakukan dengan gak baik. Sampai tiba-tiba dia chat gue di Instagram. Oke. Dia tuh masa cowoknya yang gue kira ceweknya. Anyway, dia ngejar-ngejar gue balik lagi. Katanya cewek ini gak seberapa baik dari gue. Oke. Ya jelas gue gak mau lah. Exactly. Iya. Kenapa? Udah ke psikolog. Go to your therapist. Thank you. Akhirnya gue tolak dan buang jauh-jauh si beruk ini. Gue selesaiin kuliah gue, period. Dan gue balik ke Jakarta buat kerja. Period. Sekarang gue udah kerja di Jakarta sebagai HR selama 2 tahun. Dan kemarin lalu dia ngirim CV ke email pribadi gue. Enggak, menurut aku dari yang kaget dari semua ini adalah the audacity. Exactly. Masih ngirim CV. Ngirim CV. Berarti lu tahu bahwa yang akan screening lu tuh gua. Iya. Dia tahu. Anjing. Nggak, dan dia ngirim apa? Ke email pribadi. Dia pengen kayak punya, ya gue punya privilege Akses. ordel Iya. sih. Jadi mungkin kayak ya gue Tapi bisa masuk that's lah. the thing with narcissists, they always find ways untuk mendapatkan akses ke hidup lu. Ih bener. Victim-victimnya. That's so true. That's so fucking true. Yet anjing nih orang. Dia kirim CV sih keparahan. Ngirim CV. itu udah level desperate banget tuh like kayak- make a connection. Oh, dia jelek nih. Satu. Pertama ya, Iya, lu udah satu jelek. jelek, dua bajingan. Tukang selingkuh, bajingan, kasar. Terus di lingkungan kerjaan lu gak tahu prosedur. Bener lagi. Iya. Pacaran aja kagak tahu prosedur gimana kerjaan. Gue yakin juga CV-nya kagak bener. Apa dia bilang? Jujur. Gue miris liat CV-nya. Gue Canva. screenshot sambil ketawa-ketawa dan gue post di second account gue. Anjing. Emoji Nice. Zen, emoji kaki, emoji tangan. Oh. Jadi dia kaki gue Dari ngangkat. bagus, ini sebuah progres ya teman-teman dari Jadi kaki jadi. Oke. Sampai sekarang gue nggak pernah bisa terima dengan apa yang dia lakukan setidaknya sebagai manusia sih. Ya betul. Thank you. Betul. That's crazy. Maksud aku kayak kadang nih ya, manipulative
person itu kan can be very very smart gitu kan. Benar. Dan sangat-sangat strategic. Oke. The fact that ending cerita ini dia ngirim CV ke orang yang pernah diginiin tells us that he is very stupid. Kayak Banget. It's not clocking to you. Mikir kids. gak berjalan motorik otaknya. Itu dia. Kayak lo gak berpikir. And he doesn't care. Kayak kayak gak bergerak motorik Gak bergerak. otaknya. Gak bergerak sama sekali. Kayak maksudnya kayak seenggaknya kirim ke company-nya terus lu CC kayak Iya. tapi dia what do you mean? Ke dia pribadi. Terus gunanya apa, Bray? Lu ngapain email gue pribadi? Iya. Mantan gue sih email gue pribadi buat muji-muji gue dan minta balikan. Tapi ini minta kerjaan. Minta kerjaan. The audacity. Ew, wake up! Hey, wake up! What the hell is happening to this world? Kayak gue tahu memang susah nyari kerjaan Ya. in this economy. Iya, betul. Exactly. But like, really? Kayak masa sampai segininya sih, Iya. Bray. Maybe in this economy jadinya kayak there's a scarcity in his brain cells juga. Jadi Iya. kayak udah dia kapasitas otaknya udah sempit, makin Sampai lagi ya. Itu keterlaluan sih. Ya itu kurang ajar. Kayak gak nyangka ternyata bisa makin worse ceritanya. itu dia. Gak nyangka banget. Kayak oke, nyabut eyelash. Technician. Kayak I thought you wanna be a beauty technician, tiba-tiba terus kayak tiba-tiba fashion stylist, hairstylist. Exactly. Nail technician menurut gue paling tepat. Karena dia bisa buka salon nail and lash. Iya. Tapi kayak at the same time he is in a band. And then he's in a theater also. Iya, terus kayak wait. touring juga. Banyak banget tuh. Theater kid. Makanya kan gue udah bilang dia pengen diajak nail art, sama dia pengen pakai eyelash dan dia pengen Benar. pixie cut. Kayak banyak banget. Enggak. Apa hidupnya banyak banget. Ini beda ya. Ini beda sama lu yang punya kerjaan banyak. Ya, beda. gimana tuh? Enggak, ini tuh kayak where do you find the time? Kayak theater, touring, kayak Also on top of everything else, Iya. selingkuh. with like 2 girls. Maybe multiple. Yeah, maybe who knows? Yeah, Maybe more. maybe he played like Bumble. I don't know. Yeah, exactly. Maybe Grindr. Maybe yeah. Maybe Twitter. Yeah. Terus kan kayak dia kan masih ngirim CV. Terus berarti dia kayak diving into LinkedIn juga. Kayak hidupnya sibuk banget. Kayak Dengan apa itu sih semua. Produktif yang Alia nggak subscribe tuh. Thank you. Ini tipe produktif yang gue nggak dukung. Tapi Iya, benar. yang tadi sempat aku heran ya. Tadi dia ada bagian kayak gue minta tolong sama teman gue buat sadarin gue. Iya. I don't get that part. Kayak Oh, okay. kan berarti kan di pikiran dia tahu kayak This is wrong. this is wrong. Okay, Like, so speaking from very personal experience, Iya. okay. sometimes you need your girlfriends to literally slap you across the Betul, face untuk betul. ngikutin who you are. Karena once you're stuck in a very like codependent and like manipulative relationship, lu literally otak lu Nggak tuh bisa. nggak bekerja dengan normal. Tapi secara verbal lo bisa ngasih tahu kayak ini Bener. Bisa. Nggak didengerin. Akan nggak masuk ke Nggak otaknya. masuk. Kayak mungkin kayak iya ya beb besoknya enggak karena pasti luluh sama kata-kata manis dari si manipulator. Makanya it's always untuk kayak buat kalau kayak punya temen yang stuck in this very 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 toxic relationship, memang Yeah. hal yang paling bisa dilakukan oleh girlfriends adalah to remind them of who they are. Kayak you're a baddie, you're a lover, nih orang nggak deserve your love. Lo coba lihat apa yang lo udah pour. Jadi dia kayak anjing, ya juga gue rugi bandar gitu kan. Kayak gitu. Kayak it's Gue tuh really inget hard. banget, gue tuh tahu kayak gue udah mulai dikontrol hidup gue. Itu pas kayak antara lu atau Oma tuh sempat ngomong kayak, oh gaya lu sekarang kayak gini ya bajunya. Lo didandanin, Joy. Didandanin, aku tapi sadar gak di kepala? gak sadar.
Karena kayak when you're in that relationship, I think kayak gue ngerti banget nih, pasti lo ngerasa, iya ini bagus juga. Iya kayak karena dipuji terus gitu. Kayak I feel comfortable. Iya. Gitu. Kayak it's fun, kayak maksudnya kayak jadi ada aktivitas bareng, tapi ketika kayak balik ke teman-teman kayak who the fuck are you bitch? Kayak iya juga ya gitu. Cuman mungkin dia again juga masih kuliah ya. Ya. Jadi kayak Masih impressionable banget mungkin sih. ya. Jadi kayak untuk kita yang di umuran kita sekarang dengernya kayak it's not fucking itu ya girl. Iya. Gitu. Oh tapi ini laki sakit sih. Ini sakit. Sakit. Tapi kan ada yang bilang yang kayak paling gampang itu putus karena diselingkuhin karena langsung ilfeel. Iya. Tapi kalau ini kan beda case nih. Kayak Beda. she keeps kayak forgiving. Iya. this Nah, person. biasanya kalau misalnya narcissist itu dia selingkuh, ntar alasannya gini. Bilang gini, I was testing how much you love me. Oh my god, ew. Ew. I swear to God. Oh my god. Itu cruel banget. Dan untuk orang I was yang testing apa? How much How you much love you love me? me. Dan untuk orang yang mungkin kayak itu bisa triggering banget for some people yang overgiving kayak gue kurang banyak ya sayangnya ya. Iya. Kayak Iya berarti lagi, sama ini tapi lo iya gak lagi. ngerasain. Mantan gue ngomong kayak I was distant, I was busy. Oh jadi dibalikin gitu ya? Dibalikin gitu. Kayak Salahnya it lu. was because my needs are not met. Iya. Oh. My needs are not met. Okay, this is all because of you. If you were paying more attention to me, I wouldn't cheat. Coy, literally alasan mereka tuh kayak semuanya gaslighting, tapi at that moment lo tuh emotionally terlalu kayak serabutan, lo jadi nggak tahu kayak, ya bener juga ya gitu. First hand experience. Oh my god. First hand experience as well. Oh my god. unfortunately. Oh my god. Unfortunately, first hand experience. Oh no. It's that crazy, and you don't want to get through anything like that. It's horrible. Kayak I've been cheated before. Iya, tapi lo kayak najis gitu kan? Enggak, tapi kayak experience-nya beda. Kayak it's very traumatizing. Yeah. Tapi kayak very different. Kayak nggak terus-terusan kayak berlama-lamaan gitu loh. Right. Jadi kayak gue nggak pernah experience kayak the mental jail gitu. Yeah. Karena kalau aku justru yang kurasain tuh kayak feeling stupidnya Ya. for like a long time. Kayak trust issues-nya. Yeah. Tapi kayak mental jail-nya yang kayak apa iya. Nah itunya nggak pernah. Ya. Betul. Kayak makanya ini kayak Jadi omega 3 kau GWS. menurut gue sih GWS ya. Kayak the first red flag is like Very red. Exactly. Bright red. the cutting of the nails. The lash girl. The lash girl. No, the ugly. Not the ugly. The Oh ugly my God. cannot. Tapi it's always like that. It's always the ugly It's always the guys. uglies. Oh my gosh. But I like guys that it's a bit ugly. Aduh, ngerti lagi kayak Iya, ada beberapa emang orang ada. kayak Iya. gitu ya. Tapi kayak nggak kayak gini ya. iya. Nggak kayak gini ya. Oke. Thanks you. Thanks you. Ini next cerita ini tuh agak panjang. Oke. Jadi silakan kamu gag di tengah-tengah Oke, karena oke. dia bahkan provide timeline tahun. Oh, detail. Detail sekali. Oke. Yes. Hey kakak-kakak, how are you guys? Hope you guys are doing well. Period. Okay. Intro. Yeah. Show. So, as I said before, I'ma tell you guys a story about my dukun cousin. And this has been as I said before, When? First of all. Second of all. Dukun Cousin. Oke, genre flip. Oke, gue harus mempersiapkan kepala gue dulu nih. Itu dia. Oke, dukun cousin. And this has been an ongoing juicy story I told a lot of my friends. Oke. Yang aku yakin kalau ada temanku yang menonton ini, they might know who I am. Wika. Oh, yeah, they should. See, ini a very Yeah. singular story. Iya benar, but I don't mind. And also throughout the story, I already censored the name, so enjoy. Period. Untuk mempermudah kalian, aku perempuan berusia 21 tahun Oke, and girl. currently during my undergrad thesis. Oke. Kok cepat kali? Kok pintar? Enggak skripsi. Oh ya skripsi ding. 21. Oh itu skripsi di otak gue S2.
Oh, thesis. Oh iya, undergrad thesis. Oke. S1. Aku merantau ke kota lain dan rumahku, keluarga intiku di Jakarta. For context, I came from a big ass Islamic family. Okay. Like my mom has belasan kakak adik. Orang lama ya kak, banyak anak banyak rezeki tapi shit. Mama dan keluarga tumbuh besar di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Okay. So about 40% of my extended family still lives in that city. Kita sebut saja tinggal di kota P. Silahkan dissect sendiri. Purbolinggo. Oh. Di luar Pulau Jawa. Yeah. Palembang. Atau Pekanbaru. Atau Papua. Exactly, kita gak pernah tahu. Pinter juga dia. Mamaku tergolong Mamaku tergolong anak bungsu. Jadi sepupu-sepupuku ini rata-rata over 30. Right. Bahkan aku hitungannya sudah punya cucu. Karena sepupunya udah tua, Udah tua, gitu kan. Keponakan maksudnya. Maksudnya kan kayak anaknya Enggak. saudaranya. Jadi kayak anaknya keponakan. Anaknya saudara-saudaranya Iya, kayak levelnya di mungkin. bawah. Atau mungkin memang bener-bener dia udah punya cucu. ponakannya dia udah punya anak lagi. Gara-gara kan dia kan bungsu of 13 kan. Iya. Oh, Kalau mamahnya belasan kakak ade. Period. amazing. Amazing. So there's actually so much juice here. Okay. But ada satu orang di keluarga kita yang selalu jadi bahan pembicaraan setiap semester. Let's call her si Dukun. Oh ya udah. Kita udah tahu profesinya. Oh, Dukun Betty. Kayak it's like let's call her Ya. Dukun. Yar. It's a Dukun woman. Iya, woman. Dukun woman. Miss Dukun. Walking Miss down the Dukun. Oke, Miss street. Dukun. Oke, ini tahun 2015-2017 ya. Si Dukun adalah sepupu ipar aku. Oke. She married my immediate cousin. Let's call him Abang Dika. Oke, Jadi hello. Abang Dika menikahi si Dukun. Dika Dukun. Dika Dukun. Period. Dika Dukun. And from the day I knew this person, babe, she's a red flag. Oh. Udah dukun, red Udah flag. dukun, bingung. Pertama kali keluarga kami dikenalkan lama sebelum mereka menikah dengan perempuan ini adalah ketika aku masih SD. Oke. Keluarga kami, keluarga intiku dan ada beberapa keluarga om tanteku juga, probably like 4 families in total, bertamu ke keluarganya si Dukun. Oke. Di Jakarta buat kenalan aja. Bahkan kayaknya pada saat itu bukan kenalan untuk pernikahan dengan Bang Dika. Tapi kenalan aja. Kenalan aja. Oke. All I remember, ini kan dia masih SD ya. Right. All I remember from that night was kita pergi ke rumah keluarga yang dekat dengan keluarga kita buat didoain. And I played with her dog as a kid should be. Dan sepulangnya kita dibekelin air doa. Oh, To be fair, kalau di Maksudnya pulau apa? ini di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa? luar ya. Enggak, di di Jakarta. Jakarta. Mereka asalnya ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang Tapi kan ini keluarga si Dukun. Si Dukun gak tahu orang apa. Right, tapi di Jakarta. JKA. Oke. Dan kita diminta minum itu secara rutin selama seminggu. What the hell? Sebenarnya ini praktik yang ya udah aja dan umum. Girl, not to us. No, Not to us. you don't drink from a stranger. Kayak ada orang ngasih tahu kayak air doa minum setiap minggu, kayak who believes that? But now knowing all the sketchy things about her, bitch, I wish we didn't drink it. Girl, period. Exactly. Why? They're not a doctor, bitch. Exactly. Like, oh my god. Terus Disclaimer, pada saat aku SD ini dan pulang kampung ke Lebaran ke kota P, Ya. Bang Dika pada saat itu punya pacar cantik banget, Masya Allah. period. That's me. Dia pramugari. Oh, not me. And so at that time I didn't correlate that Bang Dika and si Dukun sudah menikah. Akan menikah. Jadi kayaknya nih Udah kayak serius. lu tau gak sih kayak model apa namanya hubungan-hubungan yang kayak lu udah punya pacar but Yes. then like you meet the other person dan mungkin mereka on the verge of like putus. Right. And then jadi kayak ada masa transisi yang kita sebagai sepupu-sepupu tuh kayak agak ngeblur. Kayak ini ada apa sih gitu Iya, ya. tapi kayak tiba-tiba ganti pacar. Oke, gitu kan. Oke. Ini di 2017, 2019. Tadi 2015 sampai 2017. Oke. Fast forward,
When I'm in middle school, I heard that they got married aja. Oh. Kayak tiba-tiba gitu. Okay. Tapi anehnya kita kan keluarga besar ya. Dan biasanya kalau kakak-kakak sepupuku ada yang nikah, kita sekeluarga besar bakal bantu-bantu. Heboh lah persiapan dan lain-lain. Kalau pernikahannya di luar kota, di luar Pulau Jawa, juga kita datang. Oh solid ya ini sekeluarga ya. Love it. Tapi karena aku nggak terlalu deket juga dan memang mulai jarang ke Kota P, jadi ya udah happy wedding Bang Dika and kakak dukun. I girls. Happy wedding. Happy wedding I girls. Happy wedding WATB 2019 sampai 2022. Okay. I didn't hear much after I got into high school. I attended boarding school for the first year dan pas akhir kelas 1 SMA, COVID hits. Dan kami dipulangkan ke rumah masing-masing dan online school aja jadinya. Till almost high school graduation. Disinilah aku mulai mengetahui banyak hal tentang si dukun. So in the middle of 2021, one of my closest uncle passed away. Karena meninggalnya bukan disebabkan COVID. Tenang guys, bukan karena tumbal juga. Beliau meninggal karena serangan jantung. Gitu. Natural. Thank you banget TMI-nya. Oke. Kayak bukan kayak tadi udah deg-degan kayak apa nih? Masa kita udah ngomongin dukun. Enggak. COVID. Oke, ada penyakit. Oke, rest in peace. Rest in peace. Rest in love. Kami sekeluarga bisa melayat karena kan bukan COVID. Pada masa itu kan kalau misalnya COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tetap bisa ikut pemakaman dan lain-lain. Di rumah duka, aku banyak membantu dan menemani tante-tanteku. Here, I got some info that si dukun allegedly ngepelet Bang Dika so she can marry into the family for some reason. Ini si air doa ini. I still remember my mom joking, ada dukun kita nanti. No, my mom does not do black magic, guys. Don't worry, she's just joking. Okay, I hope she wasn't. Iya. Di pembicaraan itu isinya cuma tante-tante, termasuk ibunya Bang Dika. Okay. Dan aku yang SMA ini dianggap masih kecil aja, jadi mereka nggak peduli. Di sini tidak ada sepupu-sepupu dan kakakku. Aku nemenin tante-tante aja. Di sini bahkan ibunya Bang Dika juga ketawa-ketawa bercandain perdukunan menantunya itu. Di tahun 2022 aku merantau lagi keluar Jakarta untuk kuliah dan baru balik ke Jakarta saat libur semester tahun baru. Di momen inilah otak 18 tahunku baru mulai mengerti what kind of shit that has been going down all this time. 2023 awal gong pertama. Damn. Oh no, I'm scared. Awal 2023 aku banyak banget main sama sepupu tersayangku. Let's call her Kak Salsa. Oke, Kak Salsa. I'm very close to her, tapi kita beda 5 tahun. So she's already working at that time. We're talking about black magic and hi Kak Salsa. Trying to like compensate. Hai Kak Salsa. Kak Salsa ini adalah anak dari mendiang omku. Maksudnya apa sih mendiang? Udah meninggal. Oh, yang aku ceritakan tadi. And she helped me connect the dots. Oh, Kak Salsa brings all the tea ya. Okay. Kak Salsa told me a lot of things about si dukun. Yaitu 1, Bang Dika dan si dukun got married in private. We don't know the exact time and place. Tiba-tiba balik ke Kota P untuk ketemu dengan ortunya Bang Dika untuk bilang bahwa mereka telah menikah dan membawa anak mereka yang sudah berusia 1 tahun. Oh, MBA bro. MBA tuh kayak Gak tahu nih. Udah kayak Probably nikah siri tapi nggak tahu marriage by accident atau enggak. Jadi nobody knows. Oke. Dan ternyata Bang Dika adalah suami keempat si dukun. Si dukun menikah total 4 kali, termasuk sama Bang Dika. Dan 3 kali cerai dengan mantan-mantan suaminya. Don't ask me why dia nikah cerai banyak banget. Kita juga nggak ada yang tahu. Tapi ada kayak ini, maksudnya ada yang bisa nge-track weddingnya nggak kayak video, maksudnya kayak foto pre-wedding ini kak? Tapi kan private, siri. Iya kayak orang nikah siri kan bisa foto depan kayak, like kayak some documentation. Kayaknya gak ada deh. Kayak this one, there's a lot of posts. Tapi mungkin gara-gara sini jadi kayak kita gak usah ada budget buat ini deh gitu. Tiba-tiba pulang buat bawa. pre-wed. Iya. Oh no. Pulang tuh kayak mama aku sudah menikah, ini cucumu. Iya karena udah bawa anak 1 tahun. That's crazy. Gila banget. Oke, Pri. Oke. Next lanjut. Si dukun total punya 4 anak dari semua pernikahan itu. Jadi 1 suami 1 anak. Oke. Semuanya diurusin bareng nih berarti nih. Apa gimana sih? Bang Dika ngurusin semuanya. Nah,
3 anak yang lain katanya sudah nggak banyak yang berurusan dengan ibu mereka sendiri, which is si dukun, karena tahu ibunya rada-rada, jadi diambil sama suaminya masing-masing. Oke, salah satu anaknya ternyata kakak kelasku pas SMA, tapi beda 4 anak. Dan katanya dulu kalau ada kumpul orang tua murid, si dukun nggak pernah mau datang. Si anaknya ini juga agak aneh karena dia adalah anak dari suami ketiga. Tapi di SMA kita dia ngakunya bapak dia adalah suami yang kedua. Katanya dia ngaku gitu soalnya suami kedua ini adalah orang dengan jabatan dan memang kaya banget. Maaf ya complicated, tapi intinya si anak ini juga nggak ngakuin bapak kandungnya. Okay, the family tree is like The family tree is a bush. It's a bush. It's a fucking bush in a fucking jungle. Kayak, this is how I read the family tree. si dukun punya satu ruangan di rumahnya yang nggak boleh dimasukin siapapun. Waduh. Unconfirmed, tapi ini ciri-ciri orang yang ngilmu parah. Oke. Oke, sorry for the time skip, tapi ini tahun 2026. Enggak Faf saya. But for the sake Kita of suka. gong, aku akan skip dulu ke tahun ini. Awal tahun ini kakak kandungku menikah dan tentunya aku kemarin sibuk membantu mengurus segala persiapan pernikahan. Yes. Di sini tiba-tiba mamaku menunjuk si dukun dan Bang Dika sebagai salah satu among tamu pas hari H. Among tamu tuh apa ya? Enggak tahu. Kayak ada peran di weddingan gitu lah. Sama persiapan acara juga mamaku kayak akrab banget sama si dukun. Sampai aku heran sendiri. I straight up said, duh males banget deh kalau nanti ada Bang Dika. Dan mamaku jawab, gak boleh gitu adek. Emang kenapa kalau ada Bang Dika? Semua Nggak boleh gitu adek. Inilah kebangkitan Medan. Kayak apapun suku yang udah dicoba sebutin di situ luar Pulau Jawa, gak boleh gitu adek. Iya benar. Aku balas, mereka telat mulu kalau acara apapun. Kita ini udah mau pulang, mereka datang 30 menit sebelum pulang. Oke, disrespectful. Iya, jadinya nambah 2 jam lagi kalau kumpul Wah, lebaran bener, lah, apalah. bener. Dikira iya. orang gak pengen istirahat. Apa? Betul. dong. Bang Dika dan si dukun tidak pernah on time caps lock ini. Dan aku menggunakan topik ini bukan isu yang lain, soalnya aku nggak mau dimarahin karena aku ngegosip. Maksudnya kayak tentang Iya, ngomong ke mamahnya family ya. tree and everything. Setiap ada kumpul lebaran, pengajian keluarga, acara lamaran dan lain-lain, mereka baru datang 1 jam sebelum acara selesai. Dan fakta ini mendukung spekulasi kita semua kalau si dukun itu ngilmu dan menghindari acara-acara yang ada doa bersama atau ngajinya. Especially mereka keluarga yang very Islamic. Bro. Jadi telat tuh karena kayak Takut kebakar. Kayak you got a tail. hindarin pengajian. Tahu jadi kayak aku belum bisa ikro. Nah, tapi Gua ya kan lu Kristen. Tapi si dukun sholat sih, walau nggak tahu bacaan doanya apa. Oh, It's just like, Damn, what the hell? iya kayak. tapi kan kita kalau kayak orang sholat kan kita nggak tahu di pikirannya apa kan. Iya lagi. Pas lamaran kakakku, si dukun dan Bang Dika telat dan baru datang pas acara udah selesai dan lagi pada makan-makan. Saat pengajian, dukun juga dia ngomongnya dari si dukun jadi dukun nih anjing. Si dukun jadi dukun. Dukun juga telat dan baru datang pas banget ngajinya selesai. Dan mulai masuk sesi yang haru-haru antara mempelai dan ortu. Dan pas nikahan, walau ini orang among tamu, tetap telat 1,5 jam. Dan Samsak gak ada nyambut tamu di depan. Full sepanjang acara nongkrong di meja VIP keluarga, makan santai aja tidak bersalah. Selesai acara aku ngobrol sama Kak Salsa tentang kegelisahan aku sama si dukun. Ini yang useless selama acara. Kak Salsa bilang, kayaknya mama kamu juga udah kena peletnya juga Dede, hati-hati. Aw. Dan now aku udah gak mau makan apapun yang dikasih sama si dukun pokoknya. Takutnya peletnya di sana. Amit-amit. Exactly. Nah, kita balik ke tahun yang terlewatkan tadi. 2024 sampai 2025. Oke, let's go. Tahun tersebut kakak kandungnya Kak Salsa menikah. Banyak banget pernikahan di hidup kalian ya. Enggak.
Berarti kakak kandungnya tadi kakak kandungnya Omega 3 yang nikah di awal tahun ini. Iya. Tapi tahun 2024 itu kakaknya si Kak Salsa. Yang sepupunya. Betul, dia sepupunya yang teman C. Period. This bush is just Bushing, you know. And the budget is budgeting. The budget is budgeting. Kayak every year wedding. Iya, that's crazy. 13 siblings though, so. Iya, dan aku mendengarkan semua huru-hara yang terjadi dari Kak Salsa. Selama prosesi pernikahan ini, pola si dukun dan Bang Dika yang telat sudah terjadi. Mereka datang benar-benar pas tamu mau bubar. Gila banget. Dan hari nikah juga telat, walau nggak separah pas lamaran dan pengajian. Yang usah datang gak sih? Iya. Jangan-jangan ya kayak dia beneran kayak amin. Makanya curiga kayak beneran abis pengajian gitu kan. Iya, benar. Amin. Now where's the food? Gitu loh kayak Maybe Kayak ya. udah siap belum? Coba dong kamu dong. kayak buka pintu. kayak amin. Udah siap lah. Kayak beneran after prayer sih keparahan ya. Keparahan. Itu kalau gue jadi sepupu-sepupu gue udah jadiin taruhan. Oh Berapa iya lama kali bener. ini. Iya. Jadi pas mereka datang Datangnya bapak, iya gitu. Gila banget Juni. Di momen inilah aku yang di tahun 2024 gak banyak di Jakarta karena di kampus baru bisa catch up sama Kak Salsa tentang apa aja yang dia hadapi di 2024 dan 2025 itu. Aduh seru banget. Diem. Kayak I wanna know. I wanna know. ini coba dukun. I wanna know. Di situ dia ceritakan semua fakta dan kabar yang aku baru tahu tentang si dukun dan Bang Dika. Oke. Jadi ternyata 1. Bang Dika tidak jelas kerjaannya apa. Dan si dukun adalah ibu rumah tangga yang punya sambilan jualan. Oke. Kadang jualan makanan, PO gitu. Kadang juga jualan parfum pas lagi kumpul lebaran. Tapi selain itu tidak kerja full time apapun. Allegedly, si dukun menjebak tanda kutip Bang Dika sehingga Bang Dika tidak bisa cerai sama dia. Keuangan mereka semua dipegang sama si dukun. Dan Bang Dika malah kayak minta uang ke istrinya. Bang Dika meminjam uang 10 juta ke kakaknya Kak Salsa yang mau nikah berarti ya. Dengan alasan bayar sekolah anaknya. Oke. Sampai detik ini belum diganti by the way. Bang Dika juga meminjam uang ke keponakannya yang umurnya masih 19 tahun. Dengan dalih, ayah kamu ada titip uang buat om, boleh tolong ditransfer. Mind you, Bang Dika dan si dukun tinggal di rumah komplek Kaster yang punya kolam renang dan taman belakang and also drive a fucking Mercedes. Dari mana bro? Exactly. How the fuck you say you can't pay for your kids tuition? Kalau memang keuangan memburuk ya downgrade yang lain anjir. Nah, Kenapa tuh minjam-minjam dengan alasan begitu? How crazy. Why are you driving a Mercy? When you cannot pay for your kids' tuition. Priorities. Oh my god. Nah, ortu Bang Dika dari tahun 2022 bolak-balik dari kota P ke Jakarta untuk pengobatan papanya Bang Dika. Oke. Oh, That's it. dukun. Amit-amit. Dan kalau nginepnya di rumah si dukun, pasti mamanya Bang Dika jadi babu. Maksudnya? She would cook a feast every single day. The type that it will take 3 hours to cook. Dan di 2024 papanya Bang Dika passed away dan dimakamkan di kota P. I was not very involved at that time. Setiap kali melihat interaksi mamanya Bang Dika dengan menantunya di tempat umum, pasti tanteku ini akan kayak uninterested atau menghindar. Gaya tubuhnya kelihatan banget gak nyaman. Right. Tapi aku dulu sempat ke rumahnya si dukun. Tanteku ini terlihat sangat happy dan enjoy. Makan dulu sayang, tante masak ini gitu-gitu. Jadi kayak it was very different. Kayak in the house and outside of the house. They run Bang Dika's parents' money dry. Dan dengan setiap ortu Bang Dika nginep di rumah mereka di Jakarta dan jalan-jalan, si dukun akan minta tante dan omku yang bayar. Si dukun dan Bang Dika masih pergi dugem. Bahkan ketika mereka Wait. Ulang.
Si Dukun dan Bang Dika No, masih I don't understand the lifestyle. I don't understand the lifestyle. Mercy kolam renang di klaster ya. But you cannot Pay pay. for the tuition. Tapi setiap malam lo dugem. iya, dan bininya praktek dukun. Ada sedikit cocokologi yang akan menjadi gong finalnya. Ada kemungkinan ini semua terjadi sebagai bentuk karma kepada Bang Dika. Side note, ortu Bang Dika merupakan salah satu pasangan paling sukses dalam keluarga besar kami. Oke, period. Pasti selalu ada kan ya. Iya. Dia paling kaya, paling sukses. Freaking rich, good looking, happy family. Oke. They have 3 kids. And Bang Dika is the last child. Oke, picture Bang Dika as a tall, charming, good looking. Baru Pascal. Ow. He's fine, I tell you. Dan karena kejayaan ini, Bang Dika bisa sekolah dan kuliah di luar negeri. Abiri. He's also able to enter Indonesian celebrity cycle. Coy, gua kira bakal bilangnya Kayak Indonesian ini- Idol. Gue kayak, Hari ini. Ini akan aku sensor ya. He was also ex boyfriend. Ex-boyfriend kan, bukan? Oh, itu Ex boyfriend, tapi bisa jadi nggak ketahuan coy. Bisa jadi iya. dia kan punya mantan pacar. Di sini si Bang Dika ini kan punya mantan pacar pramugari. Iya. Mereka putus karena Bang Dika tidak bisa memberikan kepastian atas hubungan mereka walaupun sudah sampai dikenalin ke keluarga besar. That was the type of man that he was. Oke. So moral of the story guys, please don't be a karma will get you no matter what and how. Okay. Mamanya Bang Dika sekarang kayak orang yang sangat dikasihani keluarga kami. Mamaku pasti titip uang untuk tanteku ini kalau aku mau main ke Kota P dan ketemu beliau. Dan yang Gemat on a witch hunt. She's on a witch hunt. Febo. Lu Help tau, us. you know what to do. Ya, dan yang aku mau tanya ya Kak. Aduh, gimana jawabnya nih? Nih, yang aku mau tanya. Gitu, nggak lucu nanya kita dah. Dari tadi kita juga cuma bisa denger nih. Kita tuh gak tahu dunia ini. This is so far away from our experience. Kita pengen nanya sama lu, bukan lu nanya sama kita. What do you mean dukun dugem? Oke. Dukun Dika dugem. Drama. Kayak what? Nah, aku tidak tahu gimana caranya agar ortuku menjaga jarak dari si dukun. Karena mamaku tahu segala keanehan pasangan ini, tapi tetap nggak keep a good distance. But anyway, Gue cek Bumble. overstimulated langsung cek Bumble. Wait, what happened? Kayak apa yang terjadi di beberapa menit ke belakang? Itu keluarga kenapa? Enggak. Tapi mungkin kayak katanya sih kayak gak tahu ya. Apa sih? It's like so far away from my world. Iya. Yeah. Like, Itu I don't juga explains kenapa setiap tahun bisa ada pernikahan. Iya kayak where is the money? Iya. Selain memang kakak adiknya banyak banget, Yeah. jadi pasti aja ada yang menikah. Right. Tapi it explains. Soalnya gini, Yeah. dia kan bilang kayak keluarga dari bapaknya doang kan yang 13 bersaudara. Mamanya? Ibu ya kalau nggak salah. Mamanya. Pokoknya one side of the Lah, ya, family one aja side kan. of the family. Papaku juga 12 bersaudara. But we don't have weddings every that. year. Exactly, me too. My dad side of the family gila banget. Guys, sepupu aku 10. Iya kayak I Kayak sometimes nikahan sepupu-sepupu juga nggak tiap tahun. Tiap 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Wait, where do they live? Ada di Jakarta, jadi scattered, ada yang di Jakarta, ada yang di luar Pulau Jawa di Kota P. Mungkin gue nggak tahu ya. Biasanya kalau misalnya emang saudara lo banyak, terus kayak you don't live in the big city, it's so easy for you to just like pacaran atau ketemu orang and then like cocok and then nikah. Jadi Iya that sih. explains why kayak
nyokap gue nih sekarang kan kerjaannya kayak datang ke nikahan. Itu sering banget. Oh. Yang kayak mama keluar kota karena nikahan, ada hitanan, ada apa gitu. Jadi sebenarnya sering gitu. Maybe ya, I don't know. Damn, iya uangnya dari mana ya? Tapi sekarang mengerti dari keluarga ini ya mungkin. Ya tapi kayak cerita kinda dukun loaded. ini Ya, kayak. dia kan Tapi loaded. si dukun ini memang. Nah, What do you mean? Kenapa? Gue tuh penasaran kayak. Oke, it can be two things though. Memang benar si dukun ini memvelet Bang Dika. Atau mereka terikat sesuatu yang memang tidak bisa dilepas oleh siapapun kecuali diri sendiri. Narkoba. dude, karena mereka masih dugem. Ya. Oh, Dan duitnya habis mulu. Dan iya duitnya habis mulu. iya kali ya. Dan aduh gak boleh bilang. Gak apa, cut, Emma cut. Iya. Dan ada Labyrinth will eat this. Iya. Labyrinth gila banget. Kayak still don't know my name. And then Tapi- the dukun. Tiba-tiba Stranger Things. Dari Oh enggak, Dari apa Euphoria. namanya? Marvel yang apa namanya? Yang merah. Agatha. Oh, I guess Loh kayak gak make sense sih kepala aku kayak cerita ini terlalu gonjang-ganjing. Iya. dukun is crazy. Tapi kayak oke, Aku semua tuh dukun ada. bener. Iya. Tapi kayak in the family, I'm like, where can I learn? But also, keluarga gue tuh punya history of like, kayaknya ini emang pakai black magic deh gitu. Itu ada yang setelah diteliti lebih lanjut sama orang-orang waras seperti aku dan kakak-kakak sepupuku, it was just like different culture. Jadi kayak nggak Jawa sama Jawa gitu, Iya. atau kayak Padang sama Sunda gitu. Jadi kayak ada aja things yang bagi satu culture kayak it doesn't make sense. Padahal kayak tapi- mereka udah ketemu di tengah Iya. for that. And also like kayak kamar yang nggak boleh dimasukin, maksudnya nggak boleh ada yang masuk ke dalam. Ya it is kind of sus though, kayak. Yeah, that's really sus. That supports your argument of Breaking Bad kan? exactly. Breaking Bad. Itu kayak yang ngepet ya. Oke udah mulai. Udah mulai gila banget. Udah mulai. Atau satu ruangan itu nggak boleh dibuka karena What? No. No. Let's not make it an option. Aduh gila banget. gila. Tapi Gila. oke, gue penasaran kalau Dia lo. ada ide kalau dia Ya. kan tadi nanya soalnya. Oh iya benar. Oh, iya, Gimana? iya. Oh iya. Gimana caranya untuk mamahnya nggak deket sama si Karena dukun? ini cerita udah gak make sense banget. Ya. Dan kayak ini sangat jauh dari kayak hidupku. Kayak yang bisa aku lakukan adalah memberikan solusi yang gak make sense. Ya, itu. Apa tuh? Gimana kalau serangan balik gitu? Kayak kayak get some like Also dukun. ya but like nggak tahu sih kalau di film kan kayak balas dengan kebaikan. Iya iya. Oh, kill him with kindness. Energi baik. Iya kayak energi baik. Kayak good magic gitu. Gak tau kayaknya ada deh dukun-dukun baik ya nggak sih? Ada. Masa Alpha Baglinda? Iya iya, benar. Apa? Glinda. Iya, tapi kayaknya ya mungkin si dukun ini mungkin bersusuk atau apa kayak Iya. gitu. I think kayak first of all get your mom checked up. Iya, Is she okay? kayak Is she atau okay? ke kayak apalah sesuai agama lah ya, Iya, atau kayak iya. kemana ke ustadz apa kemana Iya. gitu, kayak dicek ke rumahnya kayak dicek. Fogging dulu, Ada apa fogging. ini? Gitu-gitu. Fogging, disolatin, ruangannya satu-satu. Iya. menurut aku the only kayak solution yang kayak kalau ceritanya dukun begini serangan balik. Kayak do the kamehameha gitu loh kayak. Iya benar-benar. Return the other cheek. Gitu sih. Nggak tahu, nggak pernah ketemu dukun. Iya, kalau lu gimana? Menurut lu? Girl. Supaya kayak, misalnya kayak lu jadi misalnya lu deket, apa yang akan lu lakukan buat si tante ini? Suruh dia ketemu ustadz. Iya ya. Ya. Di apa Kalau namanya? itu yang dia percaya. Iya. Kalau dia percaya yang lain, bawa dia ke psikiater. Iya benar. Atau just as simple as rate the house. Cari ini ya, cari susuk-susukannya. Rate the house. Panggil orang pintar. Iya. Yap. Ajak si dukun ke rumah. dokter gigi Hah? atau kemana? Karena lu kalau misalnya di CT scan, kalau misalnya lu Ada susuk kelihatan. kelihatan.
Gue dulu curiga temen gue punya susuk di tete. Karena Gede-gede. ini Padahal gak tahu aja kalau itu susuk alami. Agnes sorry Zak. Tapi kayak apa namanya, ini bener-bener gue bisa quoting Kim Kardashian. Nobody wanna work these days. Get your ass up and work. Masa pakai jalan pintas susuk? Yuk, Kau crazy. pengen gadun, cari Bener. kerja. Bener. And thank you Omega 3 for sharing your story. Yes, and thank you Jebung for listening to our stories as well. Dan menikmati ini semua langsung dari sumbernya. They're here. Kalau mau jualan susuk digital, Jangan komen. di sini. jangan di sini. Jangan di sini. Di No komen. iklan is open for susuk. No, iklan itu no, thank you, jangan ya. Yang penting berikan kami susuk dengan like, comment, share, dan hype dan subscribe. Itu dia. Dan kalau mau dengerin obrolan kita sama Jebung, bisa ke episode Salmon Mentah yang Yeay. mungkin sudah tayang atau belum tayang, kita nggak tahu. Kita tapi jujur nggak pernah tahu. kita nggak pernah tahu. Yes, Tapi thank you thank you, so much for watching. and see you next week. Bye. Gila banget.